Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Putri Utami, nomor induk mahasiswa 20111111010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal mekanika tanah. Untuk soal yang pertama adalah sebagai berikut, dan untuk nilai X diisi dengan nomor 1 dan Y diisi dengan nomor 0 karena nomor absen saya adalah nomor 10. Berikut adalah grafik yang dihasilkan dari data di samping. Untuk menentukan CU dan CC diperlukan D10, D30, dan D60 yang didapatkan dari grafik. Didapat D10 sama dengan 0,075, D30 sama dengan 0,14, dan D60 sama dengan 0,26. Maka CU sama dengan 3,4666 dan CC sama dengan 0,005. Untuk mengklasifikasi dengan metode USJS diperlukan nomor ayakan. Nomor ayakan pada tabel bisa diketahui dari gambar di samping. Setelah menentukan nomor ayakan, kita memerlukan nomor ayakan 200 untuk mengklasifikasi tanah tersebut termasuk kemana. Pada nomor ayakan 200 diketahui persen lolos adalah 10%, sehingga termasuk ke dalam gravel dan sand karena kurang dari 50%. Untuk menentukan apakah tanah tersebut termasuk ke dalam gravel atau sand dengan cara melihat nomor ayakan nomor 4. Jika kurang dari 50% maka termasuk ke dalam sand, jika lebih dari 50% maka termasuk ke dalam gravel. Karena tidak ada nomor ayakan 4 pada tabel, maka persen lolosnya adalah 0% sehingga termasuk kepada golongan sand atau pasir. Setelah itu, kita perlu melihat tabel sand dan termasuk ke dalam apa tanah tersebut. Karena pada nomor ayakan 200 persen lolos 10%, maka tanah tersebut termasuk ke dalam golongan yang ditandai lingkaran berwarna merah. Setelah itu, kita perlu mengklasifikasi tanah tersebut dengan diketahui LL dan PI seperti pada tabel. Dan tanah tersebut termasuk kepada ML karena LL sama dengan 35% dan PI sama dengan 9%. Setelah mengetahui apa saja klasifikasinya, kita perlu menentukan tanah tersebut termasuk ke dalam grup mana dengan melihat CU dan CC. Karena CU sama dengan 3,466 dan CC sama dengan 0,005, maka tanah tersebut termasuk ke dalam grup SW strip SM. Setelah mengklasifikasi dengan metode USJS, kita akan mengklasifikasi dengan metode AASTHO. Metode AASTHO dilihat dari nomor ayakan 200, yaitu 10%. Karena kurang dari 35%, maka termasuk kepada granular material dan tidak termasuk kepada A strip 1 strip A dan A strip 1 strip B karena tanah tersebut tidak sesuai syarat. Sehingga tanah tersebut termasuk kepada golongan A strip 3. Soal yang kedua, dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Diketahui LL sama dengan 24% dan PL sama dengan 18%. Sebelum membuat grafik, kita perlu mencari jumlah persen lolos setiap ayakan dengan rumus 100% dikurangi jumlah persen tertahan, seperti penjelasan berikut. Setelah itu, maka ditemukanlah jumlah persen lolos. Setelah menemukan jumlah persen lolos, kita bisa membuat grafik sebagai berikut. Untuk mengklasifikasikan metode AASHTO, dikarenakan tidak ada nomor ayakan 200, kita akan menggunakan persen lolos di antara diameter ayakan 0,1 dan 0,063 karena yang paling mendekati. Dikarenakan persen lolosnya di antara 5,44 sampai dengan 8,78 dan LL sama dengan 24% dan PI sama dengan 6%, maka tanah tersebut termasuk ke dalam golongan A strip 2 strip 4. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.